Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Tiba saatnya sudah sampai pada modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya adalah Nurliana Anggini Trisanti SPD dari UPTD SPF SDN Grujukan Kidul 1 Kabupaten Bondowoso. Yuk kita simak kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kita sudah mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sengkelada, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Dari semboyan tersebut, kita juga menghasilkan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Kedua, diibaratkan sebagai petani. Tiga, budi pekerti. Empat, berpusat pada anak. Lima, belajar sambil bermain. Semua dasar pendidikan ini disesuaikan dengan konsep merdeka belajar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya lakukan sebelumnya adalah yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Saya di kelas selalu menerapkan proses pembelajaran yang seperti ini. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid dan rendahnya motivasi murid sehingga pasif dalam pembelajaran. Di sini saya merasakan pembelajaran saya itu monoton, dan saya sering merasakan ada siswa yang terlihat tidak semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, hanya transfer materi pelajaran saja. Saya selalu menggunakan metode ceramah sehingga murid-murid merasakan bosan dalam pembelajaran. Yang keempat, keberhasilan dan pembelajaran dilihat dari capaian KKM saja. Di sini saya selalu mengutamakan aspek kognitif saja, padahal masih banyak aspek yang lain dalam aspek pembelajaran. Salah satunya yaitu ada aspek afektif, psikomotorik, sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi secara maksimal dan tidak menuntut nilai itu harus mencapai KKM saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dari segi pemikiran, saya akan menerapkan proses pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian, selalu menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, karena anak terlahir dengan perbedaan yang unik, sehingga saya sebagai pendidik bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya akan memberikan kebebasan pada murid untuk mencari sumber belajar, tidak hanya dari gurunya saja. Dari segi perilaku, saya akan menciptakan pembelajaran yang menarik dengan berbagai metode pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, yaitu menuntun murid mengembangkan potensi sesuai bakat yang dimilikinya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya memiliki keinginan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan apa yang sudah saya pelajari mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu
berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, menerapkan sistem Among, di mana pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar. 5. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keenam, selalu menjalin komunikasi yang baik kepada murid. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.